Ya, mungkin Andi itu bagusnya di ekonomi pembangunan, misalnya. Lebih bagus lagi di aljabar linear mungkin ya, waktu tingkat 1 ya Andi ya. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada Iya, Pak. variasi, itulah yang kita sebut variasi itu. Across student bisa ya, untuk satu mata kuliah yang sama gitu, bervariasi gitu ya. Nah, itu yang kita sebut variabel ya. Nah, sekarang kita bicara tadi variabel penelitian ya. Nah, variabel penelitian ini, jadi pertama kita define dulu what is variable. Jadi variabel itu adalah atribut ya, yang tadi bervariasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu objek dengan objek yang lain ya. Kemudian variabel penelitian itu sesuatu yang kita tadi telah tuh, dan sudah menunjukkan segala sesuatu yang menurut peneliti ya, itu layak untuk di-include ya, dimasukkan dia, dipelajari di dalam riset penelitian dia. Ya, jadi nanti kita bicara macam-macam variabel nih. Variabel independen ya, variabel dependent, variabel moderator ya, variabel intervening ya, dan variabel lain yang bisa digunakan. Nah, jadi ketika kita berbicara tadi theoretical framework ya, theoretical foundation, kita tahu persis nih ada equation-nya ya, dan equation-nya itu ada yang kita sebut sebagai y ya, atau dependent variables ya. Ya, bisa juga dia variabel tidak bebas ya. Ya, variabel yang akan kita telah ya. Dan ada yang kita sebut X nih. X ini yang kita sebut sebagai independent variable ya. Variabel bebas ya. Explanatory bisa juga ya, stimulus atau whatever lah yang dia mempengaruhi si variabel ini. Jadi ini di dalam kehidupan nyata ini ada sesuatu yang diakibatkan oleh yang lain ya. What we call as causal effects relationship ya, hubungan sebab dan akibat ya. Kemudian nanti kita pelajari lagi variabel moderator ya. Berkemungkinan si variabel yang berpengaruh dan yang dipengaruhi tadi itu perjalanannya tidak langsung dia. Ya. Dia bisa ditingkatkan ya menjadi sangat berpengaruh atau tidak berpengaruh. It depend on yang disebut moderator variabel. Jadi moderator variabel itu memoderasi dia ya. Gitu ya. Kemudian nanti kita berkenalan lagi, ada yang kita sebut intervening variable ya. Jadi sesuatu yang juga menjadi media ya, bahwa perubahan dari variabel yang berpengaruh ke yang mempengaruhi, it is not suddenly ya, influence or impacting ya. It through what we call as intervening ya, intervening variable ya. Jadi ada, nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan variabel-variabel lain yang bisa digunakan. Jadi ada variabel-variabel yang katakanlah ketika kita bicara misalnya COVID-19 ya, itu kan terjadi sekarang. Ya kan? Dan kita yakini dia memberikan dampak yang sangat dahsyat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ya kan? Nah, ketika kita berbicara misalnya seberapa kuat pengaruh COVID ini terhadap masalah ini dikaitkan dengan periode sebelumnya misalnya, dan kita ingin melihat sebagai intervensi aja ya, sebagai apa namanya, informasi itu ya. Nah, kita bisa menggunakan sebagai variabel lain ya. Laki-laki, perempuan itu juga masuk variabel-variabel lain ya. Selain ada variabel-variabel lain itu ada yang discrete, continue dan seterusnya ya. Nah, nanti kita pelajari nih ya. Kita mengingatkan aja mungkin just to review because we already have information about independent variable, dependent variable, moderating dan lain sebagainya ya. Oke ya. Nah, ketika kita berbicara variabel independen, konsepnya adalah bahwa dia merupakan suatu variabel yang ya free ya, and will be a stimulan ya. Ya. Kemudian bisa juga dia disebut variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab dia mempunyai akibat terhadap variabel tidak bebas gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai
variabel independen. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya, ya dalam topik penelitian yang sebelumnya kita itu diskusikan, misalnya apa sih yang mempengaruhi ya kinerja pegawai, ya gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari faktor eksternal, dari faktor luar ya, bukan dari faktor dari dirinya seorang pegawai, kita bisa mengatakan berdasarkan teori ini, ya, bahwa yang mempengaruhi atau kita sebut variabel independen dari kinerja pegawai itu adalah budaya organisasi. Jadi budaya organisasi yang implemented, ya, kemudian ditanamkan, ya, built in, ya, ke dalam ya diri kita. Itu mempengaruhi cara kerja kita, komitmen kita, tanggung jawab kita misalnya, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai variabel independen ya, budaya organisasi. Misalnya kalau di PPS ya, sering dengar nggak di PPS? Apa budaya organisasi kita? Fadel, ada Fadel Imam Haikal Tanjung. Ada Fadel ya? Fadel? Are you with me? Are you with us? Ada Fadel? Kalau kita ya Pak. Ya. Gimana Fadel? Kan pernah dengar barangkali ya? Apa sih budaya organisasi BPS itu? Core values. Nah, kita bicara tentang BPS itu termasuk STS mempunyai 3 core values. 3 nilai inti yang ada dalam budaya organisasi kita sebagai statistisi. Yang itu Pak, yang PIA. Nah, betul. Apa aja tuh PIA tuh? PIA ya betul, PIA ya. Bagus pada. P-nya apa P-nya? P-nya profesional Pak. Oke, bagus. I-nya apa I? I-nya integritas. Apa? Integritas. Ah, betul, bagus. Dan A-nya yang itu amanah. Amanah ya. 100 ya. Jadi itu dia. Jadi BPS itu menanamkan budaya organisasi yang dielaborasi lah dari masyarakat BPS. Ada yang kita yakini bahwa kita harus memegang 3 itu. Jadi profesional itu tanggung jawab diri kita kepada diri pribadi ya, bagi profesional. Ya. Integrity itu tanggung jawab kita, integritas ya, kepada organization. Ya. Sementara amanah nih, ya we expect ya every individual in BPS itu dia memiliki tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amanah tuh yang paling tinggi. Jadi siapapun dia, ya kan, kalau mau melakukan sesuatu tuh ya Allah watch us ya gitu ya. Nah, jadi itu dia. Nah, itu budaya organisasi. Harapannya kalau itu bisa, wah kita profesional ya. Ya kan? Dan kita memiliki integritas untuk menjaga nama dan organisasi kita. Dan kita juga melaksanakan sesuatu itu secara ikhlas ya. Amanah gitu ya. Ya kan? Nah, itu kan artinya kinerja bagus gitu ya. Tuh. Ya, kemudian yang kedua rotasi pekerjaan tuh ya. Jadi kenapa rotasi pekerjaan ini is a part, important part of organizational performance or workers or employee performance? Karena dari perputaran pekerjaan itu diharapkan ada pengayaan wawasan, ya. Polisi misalnya, jangan BPS lagi deh, ya kan? Polisi, ya kalau polisi enak benar kalau di tempat yang ngurus SIM ya nggak ada ngejar-ngejar penjahat, ya kan? Ketemunya dengan orang yang rapi-rapi, ya, mau memperpanjang SIM gitu ya kan? Tapi kalau jadi reserse kan, malam-malam dia, wah ini ada kejahatan Pak, ya, ada entah pembunuhan atau apa ya kan?
Wah, dia siap gitu ya. Nah, ini dirotasi dia untuk bisa memahami ya. Oh, pekerjaan polisi itu ya ada multifaceted ya. Sometimes we should give best service ya, untuk orang-orang yang mau mengurus SIM-nya itu ya. Kemudian sekali-sekali juga often maybe they should ya solve the problem ya if there is a criminalization ya kriminalitas ya gitu ya. Nah, jadi ini yang kita lihat sebagai variable independen ya, dan banyak sekali variable independen lainnya. Oke ya. Kita lanjut lagi. Nah, variable dependent. Nah, ini variable dependent ini variabel yang disebut output ya, output variable criteria ya, variabel yang terikat, tergantung bahasa Indonesia ya. Ya, jadi ini variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi masalah dari topik kita ya. Misalnya tadi ya, motivasi kerja loh. Apa sih yang mempengaruhi motivasi kerja nih? Apa sih kalau mahasiswa tuh yang mempengaruhi motivasi student untuk belajar ya, motivasi belajar gitu ya. Nah, ini yang kita sebut variable dependent ya. Kemudian, nah ini kemudian ya. Ada yang namanya moderator ya, yang Bapak katakan tadi itu. Jadi ketika kita melihat hubungan antara dua ya, variable dependent sama independent, berkemungkinan ada what we call as moderating variable ya. Ya, jadi moderating variable ini variabel yang mempengaruhi dia ya, kemampuan seseorang dalam konteks ini, kemampuan membacanya. Jadi misalnya seorang anak early childhood ya, ketika dia learning how to read ya, ability to read, kemampuan membaca itu is depend on how many books ya they read ya. Semakin dia banyak dia membaca buku, semakin cepat dia memahami dia, semakin lancar dia menyampaikan dan membacanya itu dengan lidahnya. Tetapi di sini kita ketahui persis bahwa ketika dalam proses membaca tersebut ada intervention ya, atau influence atau moderating variable dari orang tua yang memiliki ability atau literasi to read ya, terus menjelaskan dia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dipastikan dia ya, the ability to read itu menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan nggak ada orang yang memperhatikan gitu ya. Ya, karena dia dibetulkan tuh, oh baca ini salah nih ya, kalimatnya begini maknanya ini gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai moderating ya, moderator ya, variable moderator. Oke ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ada yang kita sebut intervening variable ya. Ya, jadi ada variabel yang theoretically will influence ya the interrelation between independent and dependent variable. But we cannot measure it ya. Kita nggak bisa tuh ya mengukurnya dia. Let's say misalnya ya, ini di contoh dari luar ya biar nggak bosan lagi nih. Jadi kalau kita buka laptop nih ya, atau desktop atau notebook atau apapun ya yang berkaitan dengan interaksi dengan komputer ya, kita selalu buka tuh ya, kita selalu gunakan namanya software ya untuk memproses ya program ya. Ya, jadi operating system namanya. Microsoft ya, hampir semua ya, anywhere ya kan. Ada sih mungkin Linux zaman dulu ya, atau yang lain gitu ya, tetapi mostly semua orang tuh kalau kita lihat tuh pakainya Microsoft Windows ya. Nah, Microsoft Windows ini itu dibuat ya oleh yang namanya perusahaannya Microsoft ya.
yang direkturnya namanya, pemiliknya ya, ownernya itu namanya Bill Gates. Ya. Nah, jadi Bill Gates ini ya, ketika dia menciptakan, mengupdate software baru ya, tahun dia 2010 mungkin 2020 dan sebagainya, dia selalu menggunakan tenaga-tenaga tuh yang terbaik dari berbagai universitas di dunia, across ethnics ya, across university, across ethnic. Nah, inilah yang kita sebut sebagai workforce diversity ya. Jadi ada kekayaan ya, perbedaan dan kekayaan dari apa namanya itu, tenaga kerjanya. Nah, untuk sampai dia menjadi satu hasil yang baik ya, jadi Microsoft ini mendeklar nih, misalnya Windows ini dikembangkan oleh 700 orang tenaga ahli Microsoft. Nah, untuk sampai ke sana itu ada namanya creative synergy ya. Jadi creative synergy itu adalah satu tahapan ketika workforce bekerja dia secara sinergi ya dan kreatif menghasilkan organisasi efektivitasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi di sini dikatakan di penjelasan di bawahnya, ya, jadi gabungan antara sumber daya dan potensi menghasilkan ya, sesuatu yang lebih ya, jadi sinergi yang lebih itu. Nah, yang itu kita katakan bahwa 1 tambah 1 bisa aja tidak sama dengan 2 ya, tetapi dia 3 menjadi 3 karena kita memiliki apa yang kita sebut sebagai sinergi ya. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, itu sih bukan sesuatu yang aneh gitu ya. There is no synergy in that case ya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Ada? Do you have any question regarding our moderative problem? Oke ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya soal variabel moderator, Pak. Ya. Saya masih belum begitu paham, Pak, soal variabel moderator ini. Kayak seperti contoh tadi yang pengaruh orang tua. Kenapa itu dikasih jadi variabel moderator? Kenapa tidak jadi variabel independen yang satunya lagi? Gitu. Jadi dia jadikan variabel bebas yang kedua. Kenapa harus jadi variabel moderator? Gitu. Ya, ya menarik ya. Jadi pertanyaan bagus ya. Ya, jadi di sini kita lihat itunya apa namanya, tergantung ya, is depend on our interest ya. Jadi nanti kita lihat nih di dalam paradigma penelitian itu bisa aja kita melihat secara bebas semuanya ini, ya kan? Boleh-boleh aja dia, ya kan? Jadi dia ketika kita berbicara misalnya kemampuan membaca siswa, kita bisa nggak masukkan dia sebagai variabel moderator, didirikan secara terpisah, ya kan? Untuk melihat sebetulnya efek membaca siswa ini itu sama dia orangnya kan, ya kan? Itu ada pengaruh nggak orang tuanya ini mempengaruhi dia ini? Tetapi ketika kita melihat yang seperti Bapak katakan tadi, moderator variabel dalam konsep apa namanya, kemampuan membaca siswa, sebetulnya itu dipengaruhi oleh interaksi orang tuanya, ya. Nah, jadi di sini dia tidak langsung dia ke sana, dia ke apa, directly ya, ke apa namanya, ability to read-nya, tetapi lebih ke anaknya gitu. Di tengah-tengah dia antara proses anaknya bisa membaca dengan orang tuanya. Itu ya. Jadi tergantung apa namanya tujuan penelitian kita. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti kita lihat nanti banyak hal yang sebetulnya ada kebebasan kita untuk
mengajukan, mempropos tadi apa menyebabkan apa dan apa yang mau kita gunakan, gitu ya. Itu bagus ya, pertanyaan bagus ya. Ya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kreatif sinergi ya. Nah, ketika kita misalnya dalam konteks yang seperti ini nih, yang kreatif sinergi ya, ini benar juga nih. Workforce diversity, creative synergy, organization effectiveness. Kita bisa put it ya, kita bisa taruh tuh moderating variable itu di antara workforce diversity to creative synergy. Ya. Ya, jadi bisa ditaruh di sebelah sini ya. Di sini nih variabel ini. Ya. Karena pastinya creative synergy ini sesuatu yang tidak berjalan sendiri dia. The creative synergy it is not independently works ya in between workforce diversity into organization effectiveness. Bisa aja ada moderating variable ya, di sini. Ya, who's moderating this workforce diversity into creative synergy? Ya, itu ditenggarai itu dalam penelitian ya yang dibangun oleh Mas sekarang ini. Itu adalah manajer sumber daya manusia. Ya, human resource manager itu. Jadi dia memberikan satu tadi mungkin ya built-in ya memasukkan ke dalam si workforce diversity ini core values of Microsoft Windows, training ya dan lain sebagainya, sehingga ada satu kecintaan ya ada satu kebersamaan di antara pegawai Microsoft ini yang berbeda latar belakang etnisnya, ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang Arab mungkin ya ada orang China ya kan, berjalan ke arah satu nih, bagaimana menjalankan usaha Microsoft Indo ini sebagai usaha yang terus leading ya. Nah, creative synergy. Nah, ini di tengahnya inilah yang kita sebut tadi moderating variable ya. Gitu ya. Bisa ya. Jadi di dalam penelitian tuh itu sah-sah aja ya. We creating what we call as research paradigm untuk dicoba dia gitu ya. Dan bisa aja nanti dilepas ya, bisa dilepas dia kalau pengujian statistiknya ini dilepas, nanti dia berapa dia ya kalau nggak pakai moderating variable tadi, berapa dia moderating variable gitu ya, bisa. Jadi nggak masalah ya. Jadi itu penelitian itu nggak ada yang sering Bapak bilang tuh nggak ada sesuatu yang exactly ya 100% itu perfect or jadi exact ya, pasti itu nggak ada yang pasti ya. Jadi kita masih boleh aja ya, boleh aja. Jadi itu mungkin tambahan ya. Jadi ini kita bicara nih di gagasan-gagasan yang bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Oke ya. Nah itu yang kita sebut variable intervening ya. Dan ada variable lain nanti yang kita bisa lihat ya, tadi yang seperti Bapak katakan variable lain banyak lagi ya. Ada variable katakanlah ini variable aktif ya yang dapat dimanipulasi oleh si peneliti ya. Researcher can manipulate ya variable ya, aktif ya, kita sebut variable aktif. Jadi misalnya ada punishment ya, coba nih punishment itu ya bisa membuat kinerja pegawainya lebih baik ya, gitu ya. Rewards misalnya itu variable aktif ya. Nah, ada juga variable atribut yang tidak dapat atau sulit dimanipulasi. Jadi ketika berbicara laki-laki perempuan tuh ya. Ada variable continue yang ketika kita menggunakan variable continue kita bisa menerapkan any kind of statistical tools yang free ya. Nggak ada batasan-batasannya. Dan ada yang disebut variable discrete ya, itu ya pecahan misalnya orang, barang dan sebagainya ya. Oke ya, kita finish with variable ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan nih, Bapak sambil minum dulu ya. Untuk ini karena jam-jam tidur nih.
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke paradigma penelitian. Nah, jadi kalau kita sudah pelajari tadi kerangka atau kajian literatur, kemudian kita bisa men-select variabel yang yang kita anggap penting untuk dimasukkan, to include in our research project tadi. Kemudian kita coba pahami kontekstualitas dari masing variabel, mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi, dan sebagainya tadi. Nah, kita masuk ke pattern of thinking ya. Jadi pola pikir yang menggambarkan tuh bagaimana keterkaitan variabel itu, kemudian berapa banyak variabel itu akan diterapkan, ya, dan banyaknya variabel, jenis variabelnya tadi, moderating, kemudian intervening, kemudian juga tadi how many dependent or independent, itu sangat tergantung kepada apa yang mau kita jawab dari rumusan masalah itu, research question yang kita bangun, gitu ya. Jadi paradigma penelitian itu pemahamannya yaitu ya, jadi suatu pola pikir ya, yang menunjukkan hubungan ya antara variabel diteliti yang mencerminkan jenis maupun jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab. Gitu ya. Jadi itu intinya dia. Ya. Nah nanti kita lihat bagaimana how the structure of this paradigm. Ya. Starting from the simple one ya into yang tadi yang kompleks ya. Yang kita kadang-kadang statistik memahami juga ini. Kayaknya it's a bit difficult to formalize ya this interrelationship into the formal tadi ya things ya. Ini berpengaruh pasti karena banyak hal yang ketika kita berbicara persepsi, ketika bicara tadi organisasi dan sebagainya, we measure something that which is not really exact ya. Jadi dia ada subjectivity ya. Nah itu dia. Nanti kita ujungnya nanti belajar namanya itu yang structural equation modeling ya, di mana kita sendiri meyakini bahwa we cannot apply everything ya that we can measure ya exactly ya seperti rasio tadi kan, when we deal with tadi human being, organization gitu ya. Jadi statistik ini itu menangkap itu dia di dalam paradigma penelitian ya. Kita sampai nih 7 lah paling enggak ya yang kita pelajari. Nah, tapi ini pun 7 yang udah dibikin sederhana mungkin lah, ya. Ya, padahal nanti masalah tuh dunia itu kompleks ya, kompleks dia, full with complexity ya. Ya, dan and mysterious things ya. Oke ya, kita mulai dengan yang simple paradigm ya. Jadi simple paradigm nih ya. Paradigma sederhana ya. Kemudian nanti kita move on to simple paradigm tapi sequencing ya. Sequencing, jadi bisa berurutan dia kita melihatnya. Kemudian bisa juga paradigmanya nggak sederhana dia, udah multiple paradigm. Nah multiple paradigm ini kita batasi juga dia, that the independent variable more than one ya, is more than one ya, gitu ya. Jadi bisa 2 di sini ya. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya, kalau kita bicara variable independent can be more than one, ya, 2 or ya. How about multiple paradigm 2 dependent? Bisa, ya, bisa. Nanti kita lihat tuh. Jadi bisa 2 variabel mempengaruhi independen, bisa, ya kan? 2 atau 1 variabel mempengaruhi 2 variabel dependen. Ya. Nanti ada yang lebih kompleks lagi, ada itu namanya simultaneous model ya. Ya, dalam statistik nanti saudara pelajari itu tingkat 3 ini mungkin dapat semua tuh. Ya. Simultaneous equation. Jadi kita nggak bisa lihat hanya ini nih, ini berpengaruh ini ya. Nah, itu dia. Oke ya. Jadi ini kita pelajarinya dulu lah, apa pola-pola pikirnya ya. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya ada path paradigm ya. Jadi dia berurutan tapi
lebih kompleks ya, udah kompleks. Kemudian ada lagi yang dua paradigma ganda, dua variabel independen, dua dependen. Kalau tadi satu ininya dua, ini nggak bisa ya. Dan ada paradigma ganda dengan lebih dari dua variabel ya, tiga variabel independen. Dan ini banyak terjadi nih. Jadi causal effects itu ada causes and effects. Jadi causesnya banyak, efeknya banyak. Bisa terjadi kita. Ya. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Difahami ya. Oke ya, kita mulai nih. Nah, jadi kalau kita bicara yang sederhana, itu artinya kita bicara ya everyone will agree with that. Ya. Jadi, tetapi dia belum cukup. Tetapi kita setuju aja nih, memang iyalah, ya. Tapi belum lengkap. Nah, belum lengkapnya nanti kita lihat tuh biasanya. R square-nya ya, kalau dalam statistik ini. Ya, terus adjusted R square. Kalau adjusted R square-nya itu kecil, artinya masih banyak variabel selain R square-nya. Jadi kekuatan model dalam menjelaskan ya permasalahan ini berapa persen kan ditentukan oleh R square ya. Tapi ini sah saja nih. Artinya apa sih yang mempengaruhi learning achievement ya, prestasi belajar? Pastinya motivasi untuk belajar. Apa sih yang mempengaruhi orang kinerjanya bagus? Wah, motivasi kerja di dalam diri dia bagus tuh. Ya kan? Dia bisa istiqomah tuh. Ya, udah pasti tuh. Tetapi ada variabel-variabel lain yang berpengaruh selain itu. Tapi di sini kita bicara ketika when we talk one variable ya, influencing or influence in a variable, itu kita sebut simple paradigm. Ya mungkin kalau kita nonton TV lah ya. Wah, ini banyak sekali iklan Indomie. Instan noodle ya. Orang ini ganteng-ganteng nih. Kayak tadi Andi Alfitra. Kayak siapa tadi yang menjawab tadi? Ya ganteng-ganteng lah ya. Makan Indomie ya. Ya terus-terusan tuh ya kan? Tapi makan Indomie jangan terus-terusan. Ini iklannya aja ya. Karena berbahaya untuk kesehatan ya. Kalau makan Indomie lagi ya, katanya kan pencernaannya kurang bagus. Tetapi yang mau ditangkap begini, sales meningkat itu pastinya dipengaruhi oleh advertising. Orang tadinya nggak tahu tuh ada mie Korea ya. Ya kan, ada halalnya lagi. Dicoba. Ini pertama mungkin apa itu mie Korea ya. Karena berulang-ulang. Nah, ini orang yakin ya bahwa advertisement increase sales. Dan itu sengaja tuh jadi ya. Itu yang membuat orang on the top of mind when I feel hungry then I think I should eat noodles ya gitu ya. Ya, very fast, easy to cook ya. Instant lagi ya gitu ya. Ya, jadi sederhana ya. Ini sangat-sangat sederhana. Ya. Oke ya. Nah, yang berikutnya dia that's simple but it can be sequencing gitu ya. Katakanlah misalnya kalau tadi kan motivasi kerja mempengaruhi kinerja ya. Ada orang yang mengatakan oh no ya. First it should be from the skills ya, yang mempengaruhi kinerja itu. It's a basic things ya in all of necessary condition ya untuk kerja. Jadi kalau dia kerjanya harus bagus, harus mengerti dulu dia apa yang mau dikerjakan. Ya, the basic thing that should mastering ya. Yang kedua baru dia ketika dia itu dapat rewards ya, kompensasi dan sebagainya, ya termotivasi untuk ya. Nah, tetapi ketika dia sampai kepada satu stage yang satisfied ya, naik dia jabatannya, menikmati dia ya tadi ya, kerja kerasnya dan motivasinya ya, keterampilannya, motivasinya.
membuahkan satu posisi, ya, and is satisfied with that, kinerjanya lebih tinggi lagi, ya, gitu. Itu ya, jadi itu ada tahapannya, dan ini boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja deh. Dan biasanya itu dibangun dalam satu konsep yang berdasarkan apa sesuatu yang kita ingin coba nih, berdasarkan teori gini kayaknya. Semuanya pada layer yang sama tuh skill dulu. Kemudian ketika dia mengalami satu kondisi yang menikmati, dia tuh termotivasi dia, ya kan? Ketika dia termotivasi, terus they get position, promotion ya, and then satisfied. Ketika dia satisfied, dia lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang unsatisfied. Ya, gitu. Dan ini contoh aja nih ya, kita bisa itu tempat lain ya, bisa variable lain. Ya. Tapi the essence adalah bahwa itu bisa terjadi, ada tahapan gitu ya, sequencing. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Ya. Jadi kalau kita nanti mau coba nih terapkan di walaupun we don't have much time for this this semester ya, maybe ya, untuk mencoba semuanya ya, tetapi if you got the data ya, kalau nanti udah dapat datanya nih ya kan, and you can keep it ya in your software perangkatnya ini ya. Nah, ketika nanti mau di exercise tuh dapat pengetahuan dari statistical tools ya, apapun itu, nah dicoba tuh data yang kita sudah kumpulkan masing-masing ini. Bahkan kalau mau di-share dengan teman-temannya ya, nanti Bapak juga minta kumpulkan aja itunya. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga tuh. Penelitian sudah lakukan untuk mengexercise ini ya. Karena kita pakai data real ya, kita pakai data real nih, data yang kita kumpulkan sendiri, primary data collection ya, kemudian kita kembangkan berdasarkan teori ini, variabel-variabel ini berguna gitu ya. Nah, tapi karena kita belum pelajari semua nih, ya, mungkin kita belum bisa exercise, tapi at least kita punya tuh semua bahan bakunya ya. Nah, kembali lagi, ada pertanyaan nggak sampai 2 nih? Sampai 2 model nih, ya. Ya, sampai 2 model. Jadi kembali lagi, semuanya tergantung pada konsepsi kita, pemahaman kita ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut aja. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih, tadi, yang kita sebut multiple paradigm, ya. Jadi, paradigma ganda, ya. Dan kita mengatakan di sini bahwa yang mempengaruhi sesuatu itu it can be more than one. Ya, kalau tadi kita bilang kinerja dipengaruhi motivasi. Oke lah, ya. That's fine ya. Learning achievement depend on motivation. Oke, ya. Nah, tapi di sini kita increase tuh menjadi 2 ya. Dan gambarnya tuh ya the visualization and the model nih, equation-nya tuh itu merefleksikan tadi pengaruh-pengaruh gitu ya. Jadi katakanlah kita when we talk about business success, ya kan? Kita kenal tuh siapa yang pebisnis sukses nih. Sebutlah Abu Rizal Bakri, ayahnya kan pengusaha. Siapa lagi? Gibran apa namanya? Yang calon wali kota Solo? Gibran Raka Bumi. Nah, ayahnya pengusaha dulunya, Joko Widodo kan? Ya. Yusuf Kala, ayahnya juga pengusaha. Ya. Ya, siapa lagi? Lim Swee Leong, ya, pengusaha semua. Joko Chandra juga turun pengusaha, saudara-saudaranya, ya, semua. Nah, jadi ketika kita berbicara di sini keberhasilan usaha itu, nah ada teori yang mengatakan bahwa itu harus ada
lingkungan keluarga yang mempengaruhi. Nah, di sini kita sebutkan X, lingkungan keluarga ya. Jadi family environment yang will influence ya business success ya gitu ya. Bahkan waktu Bapak masih jadi eselon 1 ya, nah itu kan ngobrol sama menteri nih, menteri makan siang sama menteri ya kan, Sumantri Brojonegoro ya Bambang Sumantri ya sama Profesor Muhammad Ihsan. Nah mereka cerita tuh ya, jadi teman-temannya itu di Amerika katanya ya, itu anak-anak pengusaha ini yang dia dikasih uang jajan itu ya besar, dan dia bisa starting bisnis ya, dan kalau uangnya hilang nggak apa-apa, kalau kita bisnis uangnya hilang nangis nggak? Nangis ya. Ya jadi mereka udah terbiasa tuh ya. Ya jadi nah itu dari lingkungan keluarga, jadi ada trial and error, ada apa dan sebagainya ya, sehingga dia pastilah ability to success-nya is ya kan bigger ya, lebih besar dibandingkan dengan yang bukan dari keluarga usaha ya. Tetapi ada ya, bahwa bisa aja dia bukan hanya itu yang mempengaruhi ya, itu ada unsur lain, pendidikan ya, kemudian usia ya, ketika dia masuk dia ke dalam bisnis itu at the young age ya. Misalnya banyak unicorn ya, orang yang masuk dia ke dalam bisnis ya, nggak ada latar belakang background pengusahanya. Misalnya Nabil Makarim misalnya ya, dia orang tuanya Nabil Makarim bukan pengusaha, lawyers ya. Kakeknya malah salah satu pendiri ya Muhammadiyah tuh. Ya. Dia separuh Arab, separuh Minang katanya ya. Nah, jadi sini dalam konteks ini kita melihat nih paradigma penelitian ini bahwa yang mempengaruhi keberhasilan usaha bisa dilihat X1 ya, lingkungan keluarga berapa, X2 berapa, kalau mau kita di tengahnya ya secara bersama-sama X1 X2 berapa, dan apa ada pengaruh dari X1 dengan X2 itu ya. Jadi gambar ini merefleksikan tadi yang disebut paradigma penelitian, mencari hubungan dia pola berpikir, mencari hubungan interrelation antar variabel, dan sejauh mana kita menjawab berdasarkan jenis dan jumlahnya rumusan masalah pertanyaan yang akan kita jawab itu gitu ya. Jadi yang ketiga ya, kita lanjut ya, keempat ya. Ya, kalau keempat ini paradigma ganda ya, dengan 3 variabel independen. Jadi cuma nambah ya artinya. Jadi kalau kita bicara tadi produktivitas kerja, kinerja dari pegawai gitu ya, itu bisa yang dari external factor, organization culture, dan tadi work rotation ya, rotasi kerja, berusaha pengayaan. Bisa juga ada faktor inherent yang ada dalam diri setiap employees ya, setiap pekerja ya, individu, yaitu yang kita sebut motivasi kerja ya gitu ya. Jadi dan ini kita lihat nih ada bisa macam-macam gitu ya pengaruh-pengaruhnya R1, R2, R3. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan temannya nih. Jadi bisa aja kita melihatnya itu semuanya terpisah dan berpengaruh ya langsung gitu ya. R1, R2, R3 ya, bisa juga ketiga-tiganya nih R1, R2, R gitu ya. Ya, bisa juga kita melihat X1 dan X2 ya. Oke ya. X1 dengan X2 ya, X3 sorry. Ya. X1 dan X2 R4, X2 dengan X3 R5 ya. Jadi perkalian, fungsi perkalian ini. Oke ya, kita lanjut lagi ke 5 ya. Nah, 5 kita bicara kalau tadi satu variabel dependen dipengaruhi oleh 2 variabel independen. Nah, di sini kita melihat
Apakah boleh? Boleh ya. Jadi satu variabel dependent satu variabel independen mempengaruhi dua variabel dependent. Jadi misalnya ketika kita berbicara nih, apa yang terjadi kepada orang-orang yang memperoleh tingkat pendidikan bisnis ya. Ya, jadi pendidikan bisnisnya dia udah tinggi nih, artinya udah S1 lah atau S2 ya. Ketika dia melakukan aktivitas bisnis, ya, apakah ada pengaruh atau enggak nih? Jadi terhadap keberhasilan usaha. Yang satu lagi terhadap kemampuan untuk wawasannya gitu ya. Para usaha itu juga berkaitan dengan kemampuan to see the future, ya, to see the obstacles, the opportunity dan sebagainya, ada wawasan ya. Gitu ya. Nah ini yang kita sebut paradigma ganda dengan dua variabel yang kita sebut sebagai dependent ya. Oke. Jadi satu variabel dependent mempengaruhi dua variabel dependent ya. Nah kemudian kita masuk lagi ke level di mana ada paradigma ganda di mana ada dua variabel independen, ada dua variabel dependent. Ya. Ini juga boleh belajar nih. Jadi kalau kita bicara misalnya salah satu mode of transportation ya yang di kota-kota besar ini yang sangat very important ya. Ya, jadi sangat penting ya, jadi crucially important gitu ya. Itu adalah komuter line ya, atau kita sebut kereta rel listrik ya. Nah, jadi kemampuan dia mengangkut penumpang, memfasilitasi individual from home to the office and back from office to homes ya. Itu salah satunya adalah komuter line ya, kereta rel listrik ya. Nah, jadi ketika kita ingin tahu nih, apa sih ukurannya tadi? Ya, bahwa dia menjadi satu akomodasi alat transportasi ya, mode of transportation yang sangat diminati atau memiliki signifikansi ya, kepentingan yang tinggi gitu ya. We can measure ya in two ways ya. Pertama adalah jumlah orang yang membeli tiket atau orang yang bepergian ya, kan gampang itu dengan jumlah tiketnya ya kan. Or we can measure through special survey, ask them how satisfied with tadi dengan pelayanan ya, kepuasan pelanggan ya kan. Ya, jadi harapannya if they are satisfied, then apabila mereka terpuaskan ya, then they will use it as basic transportation from home to the office misalnya. Gitu ya. Nah pertanyaannya apa sih yang diduga tuh menjadikan alasan? What are the reasons that they prefer to use commuter line services ya for their basic transportation? Wah, disinilah kita bisa mengatakan cleanness ya, kebersihan dari keretanya itu ya. Oke ya. And then the second one is surfaces ya. Tepat ukurannya dia ya, we can measure correctly ya, measure ya accurately how many hours ya, berapa menit ya kita bisa mencapai kantor ya dengan menggunakan dibandingkan dengan kemacetan lalu lintas kalau kita melakukan transportasi lain. Kemudian yang kedua kecepatan waktu dia 7:15. Jadi kalau jarak tempuhnya bisa 30 menit, kita bisa pastikan tuh kita nggak terlambat, kita apa mungkin. Nah ini kan pilihan gitu ya. Jadi ada dua X ya, variable X ini atau variable independent yang we select ya to prove that ya dia memiliki pengaruh terhadap jumlah tiket ya, terhadap kepuasan pelanggan. Nah itu gambarnya seperti itu dia ya.
Jadi kita dalam penelitian ini memiliki two equations with two different with the same independent variable for both, ya, gitu ya. Nah ini bisa nih. Nah ini kita sebut sebagai paradigma ganda dengan dua variabel independen, ya, dan dua dependen. Ya, oke ya, jelas ya, jelas itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Nah ini dia yang terakhir nih, yang dari paradigma ya. Ya, model penelitian kuantitatif ini. Nah ini yang Bapak katakan tadi, seringkali ketika kita berbicara sesuatu yang bersifat subjektif, ya, kualitatif, and we want to measure it, ya, is often that we are not very much firm, ya, dengan itu. Dan kita bisa, itu tadi seperti yang Bapak katakan di awal ya, boleh-boleh aja kita naruh dia di tengah atau langsung aja dia X1, X2, X3 ya. Nah, gitu ya. Dia sejajar mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi dalam konteks ini kita melihat bahwa before we come into learning achievement, itu ada yang sangat penting yang berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah motivasi itu. Dan motivasinya itu yang kita taruh ya di level yang lebih tinggi ya, atau lebih mendekati di output of tadi variable output prestasi belajar, karena motivasi ini bisa dipicu oleh social economic status ya of the person. Bisa juga intellectual quotient, kecerdasan, kecermatan yang diukur oleh uji psikologi ya, psikometri ya. Ya, gitu ya. Tapi kita bisa copot juga nanti kalau ini ya, kalau tanpa ini bagaimana sih hubungannya ya? Nah, ini biasanya bisa pakai PET paradigm kalau kita nggak mau kompleks. Tapi kalau kita mau kompleks lagi, mau uraikan lagi, ya, itu ada variabel yang namanya laten, ya, yang komponen ini Y-nya ini dilihat lagi nih, prestasi belajar ini. Ya, nanti seberapa kuat dia, ya, sorry ya, ini dilihat lagi nih, ya. Kemudian ini juga diuraikan lagi, gitu, ya. Ini dia namanya structural equation modeling, ya. Ya, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita masuk udah dari variabel ke itu ya, ke riset paradigm ya, paradigma penelitian. Jadi ini kita pelajari ininya ya, hubungan dari variabel ke pola berpikir ya tadi. Ya, yang mudah-mudahan nanti saudara dapat semua ilmunya lengkap tuh mengenai alat statistik ya, seperti Bapak katakan. Walaupun sekarang kayaknya belum bisa nih ya, kita sampai ke inferensia ya, tapi kan kita udah dapat datanya. So keep the data ya. And sometime you can elaborate ya, bisa dielaborasi ya dengan menggunakan ini apa sih ya, bisa diterapkan ya. Jadi begitu tahu ilmunya nih ya, diajarin sebagaimana mengolahnya ya kan. Nah, kita coba terapkan tuh, oh benar nih. Ya. Mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan? Silakan ya. Ya, kita nanti sampai jam 3 kali ya, 90 menit ya. Jam 3 lewat sedikit lah ya. Oke, silakan kalau mau tanya ya. If you want to ask, ya. Yeah. Please don't be ashamed or hesitate to ask me. Saya mau tanya. Ya, silakan. Yang di paradigma jalur itu ada angka-angkanya, Pak? Ya. Ini jadi dia ada maknanya. Kalau misalnya
kita bicara ini artinya ini sengaja dikasih angka ya. Nah ini ada kalau dia tidak signifikan, biasanya di bawahnya ada tulisan insignifikan. Kalau signifikan ada tulisannya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, misalnya ya, itu kita lihat pengaruh dari langsung ya, itu motivasi belajar terhadap Y tinggi ya, 50 ya, 50 ya, 50. Nah, tapi kita lihat lagi dari yang 50 ini ya, itu kontribusi ya dari X1 terhadap X3 itu paling besar, 0,41 ya. Lebih kuat ya dibandingkan dengan IQ ya gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali ya kasus bahwa ya prestasi belajar, learning achievement ya, kemudian motivasi berprestasi itu ya, itu dipengaruhi oleh status sosial ekonomi gitu ya. Kalau saudara misalnya pernah dengar nggak Alvin Toffler? Ya, dia Alvin Toffler ini umurnya mungkin hampir 90 ya. 90-an lah. Dengan Heidi Toffler, dia orang Yahudi ya. Ya, dia tuh penemu dari future shocks ya. Ya, jadi future wave ya, itu ilmu mengenai yang terjadi sekarang nih, bahwa kehidupan itu nanti memasuki sesuatu yang bersifat uncertain dan sebagainya. Nah, dia ini dari kalangan Yahudi miskin ya. Jadi tinggal di Bronx, jadi di daerah slum di New York ya. Ya kan? Dan dia dibiayai itu sekolahnya oleh pamannya, kebetulan jadi dokter gigi itu. Dia belajar misalnya, ya miskin lah dia itu kalau belajar sejarahnya, linguistik gitu ya, S2-nya linguistik. Tetapi karena he cannot found the job ya. Jadi dia tuh kerja di pabrik, cuman dengan kepandaian menulisnya ini dia tetap menulis, sehingga dia menjadi editor di surat kabar terkemuka di Amerika. Dan dia sempat jadi nggak percaya sama Tuhan ya, masuk komunis ya, ikut aktivitas komunis, ateis ya. Padahal tadinya dia orang Yahudi tuh, baca kitab Torah dan sebagainya, ya, gitu ya. Nah jadi ini menunjukkan sebetulnya memang itu, dan banyak kasus-kasus lain bahwa keberhasilan belajar, keberhasilan apapun ya kan, dipengaruhi oleh itu tadi motivasi yang sangat tinggi itu ya. Ketika motivasinya itu pantang menyerahnya kuat ya biasanya, dan itu dipengaruhi oleh tadi latar belakang background yang ini ya. Nah ini menjelaskan tuh kenapa PET-nya misalnya ya tinggi tuh ya di jalur yang X1, X3 ke Y ya. Dibandingkan yang IQ mungkin ya, di sini dia kuat pengaruhnya, tapi it is not as strong as social economic status. Jadi nggak berarti bahwa orang kaya yang memiliki peluang untuk ya sukses. Bisa aja nih dalam konteks yang seperti ini, orang yang they are not from rich people, rich families ya, yang juga membukukan ya, menorehkan rekor ya. Dan banyak lagi ya, contoh yang lain itu banyak. Tokoh-tokoh terkenal tuh yang dia dari kalangan yang tidak mampu, tetapi dia memiliki keberuntungan tadi, ada pamannya yang jadi dokter gigi, ada ini, ada itu ya. Iya. Ya, itu barangkali ya penjelasannya ya. Jadi itu kuat ya. Ya. Ya, tetapi kalau dia dilepas nih, si motivasinya katakanlah yang kita nggak libatkan, kelihatannya IQ nih yang berpengaruh nih dalam kondisi di mana dia dilepas ya. Dilepas gitu ya. Jadi pengaruhnya itu dilepas. Dicopot dia nggak ada motivasi, nggak dimasukkan ya. Itu dia. Oke ya. Baik Pak, terima kasih. Oke ya.
ada lagi yang lain barangkali ya. Jadi ini kembali lagi nanti kapan menggunakan apa ya, ya kan? Sangat tergantung kepada tadi keyakinan kita nih. Kayaknya ini menarik gitu ya. And we want to try atau we want to apply ya si ini dalam konteks Indonesia nih. Kayak apa sih sebetulnya? Benar nggak dia ketika kita mereplikasinya? Benar nggak dia ini terjadi ya? Itu apa? Memang fenomena yang ada juga di Indonesia gitu ya. Gitu ya. Ya itu kembali lagi ya. Jadi inilah yang kita sebut riset paradigm ya. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya nih. Kita masih punya lagi. Nah ini contoh nih, contoh real yang dimuat di bukunya Uma Sekaran. Itu mengenai bagaimana paradigma penelitian diterapkan ya di bidang bisnis ya. Jadi ini kondisinya mungkin sama dengan kasus Indonesia ya, tahun 2000-an tuh. Jadi tahun 2000-an reformasi birokrasi presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Dia melonggarkan berbagai macam bisnis juga ya. Termasuk dia bisnis penerbangan ya. Jadi air flight ya. Ya, mungkin kalau saudara kenal apa Rudy Kirana dengan Lion Air-nya ya. Rudy Kirana itu orang yang mencoba dia melakukan aktivitas bisnis di sektor penerbangan tuh. Walaupun tadinya dia hanya di Surabaya, yang Pak Harwin tahu persis tuh, Mas Pak Harwin ya. Bagaimana Rudy Kirana itu punya katanya punya travel ya. Travel. Malah ada yang Adam Air tuh. Bapak pernah baca juga Adam Air tuh. Pas Bapak baca sejarahnya, dia nggak punya sama sekali pengetahuan mengenai bisnis penerbangan bahkan. Dan dia tahu di situ bagaimana bisnis penerbangan itu dari pilot-pilot yang melamar ke tempat dia tuh. Ya ini, tapi kemudian Adam Air itu kan bermasalah ya. Pertama dia pesawatnya itu nggak berjalan itunya alat apa namanya radarnya, mestinya dia ke Sulawesi Selatan, dia mendarat di Kupang maksudnya Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikutnya dia tenggelam tuh di laut, mungkin saudara masih dengar tuh di mana Sulawesi Barat tuh, menghunjam ke bawah. Adam Air tuh, habis itu udah ada ceritanya lagi ya. Nah, tetapi di Indonesia ini nggak diabadikan di dalam metode penelitian nih yang kayak gini nih. Ya, Lion Air juga banyak yang kehilangan arah tuh. Ya, di Karawang terus hilang ya kan. Jadi baru sepian-sepiannya itu. Ya, karena ada pembicaraan di kokpit nih kayaknya kita nih kayak naik rakit nih waktu Adam Air tuh. Terus kedengaran cerita Allah Akbar, hilang dia, meninggal semua ya. Gitu ya. Ya, nah kalau di sini ini ada ya, nah ini terjadi nih perang harga ya, Lion misalnya dulu sering kasih harga murah tuh, ya, dan di sini ada pelanggaran, violation of air safety regulation, jadi pelanggaran terhadap keselamatan penerbangan, ya, hampir terjadi beberapa kali kecelakaan di udara, ya, dan bahkan yang fatal tuh ini waktu itu fatal tahun 87 ya. Karena tahun 87 dia pesawat itu termasuk moda penerbangan yang paling safe ya. Jarang sekali ada pesawat jatuh ya dan sebagainya. Ketika dia udah banyak tuh pesawat ya dibebaskan itu ya. Nah, ini bahkan kalau sebelum Covid itu antrian ya. Jadi pesawat itu bisa lama dia putar nggak dapat parkiran, balik lagi gitu ya, bahaya. Nah di sini setelah kejadian 137 orang meninggal pada kecelakaan tahun 87, dilakukanlah investigasi ya. Jadi menurut Uma Sekaran ini dari kasus real ini itu ditemukan 4 faktor penting yang diduga ya mempengaruhi kecelakaan. Ya. Pertama adalah komunikasi yang buruk
ya antara awak kabin dengan awak kokpit, ya, gitu ya. Kedua, pelatihan yang tidak memadai yang diberikan kepada awak pesawat nih, pilot, co-pilot gitu ya. Kemudian ketiga, komunikasi yang buruk juga antara pengendali di darat, di tower ya, dengan awak pesawat tadi ya. Kemudian yang keempat, filosofi manajemen yang sudah mendecentralize ya. Jadi nggak mau lagi dia centralize, kamu terlalu banyak gitu ya. Dan ini memperparah tadi ya, quality of services-nya gitu ya. Nah, ini hasilnya ya, dan dicoba di itu ya, dideskripsikan tadi. Ada 4 faktor ya yang mempengaruhi ya. Kemudian ini ya, gambaran paradigmanya seperti ini. Jadi dia dikembangkan oleh itu pelanggaran keselamatan penerbangan Y-nya itu dipengaruhi oleh komunikasi awak pesawat yang jelek, yang buruk, komunikasi pengendali dan darat dengan awak pesawat, desentralisasi gitu ya. Kemudian pelatihan awak pesawat ya, kemudian ada interaksi lain ya, yang mempengaruhi. Nah, ini contoh ya, contoh bahwa memang dia it can be applied ya, dia bisa diterapkan untuk menginvestigasi ya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ya. Ya, dulu ya Bapak sering kali tuh naik pesawat tuh kan misalnya ke Sumatera Barat nih, ke Padang ya. Karena selisih antara Lion dengan apa namanya, jam penerbangannya dengan Garuda itu ya kurang lebih cuma 30 menit ya. Nah, kadang kita ngeri juga tuh, naik Garuda ya sebelahnya kelihatan pesawat Lion tuh. Ya, berdekatan ya, berdekatan. Ya. Padahal itu jaraknya hanya 1 hour 20 minutes ya, penerbangannya itu ya. Apalagi ke yang Maluku Utara kali ya. Oh, jauh banget ya, lama ya. Ya, how many hours from Jakarta to pakai Batik Air, kalau ada yang langsung ya ke Tidore ya, Ternate. Ya. Jadi itu tadi ya, betapa riskan dia ketika ininya nih semuanya nih nggak bisa diterapkan yang baik. Ada pertanyaan sampai sini ya berkaitan dengan ini paradigma penelitian ya, paradigma penelitian nggak ada ya, no more question. Oke. Kita masuk ke hipotesis sekarang berarti ya, hipotesis penelitian ya. Ya, jadi after we identify the important variables ya dalam in a situation, one situation itu, and then we determine ya the relationship between variable through a logical thinking ya, dan dalam suatu what we call a theoretical framework. Nah, kemudian now we are in the position to test ya, untuk menguji nih, is it the relationship tadi ya, based on theoretical foundation itu really ya reflect or it can be proof ya, bisa nggak diuji itu benerannya. Nah, jadi kalau dia memang ya itu nanti the result of hypothesis test tadi ya will give us ya a solution ya to the problem ya, and we can change the situation ya yang we are facing ya to get the solution ya, oleh hasil ya, memecahkan masalah. Nah, merumuskan tadi pernyataan yang dapat diuji tadi ya dalam konteks hubungan antar variabel, that's what we call as ya building a hypothesis ya, development of hypothesis. Jadi membangun satu hipotesis ya, penyusunan ya. Jadi hipotesis itu sebetulnya dugaan sementara. Nah, ketika kita berbicara ingin kita menguji
hipotesis inilah kita sebut sebagai pengujian hipotesis, ya, penyusunan. Ya, jadi tadi ya kedugaan sementara, dan kita mengatakan bahwa hipotesis itu sesuatu yang kita bisa definisikan. It can be defined as relationship, ya, yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, jadi kalau kita kembali ke contoh tadi pesawat, dan kita menyadari bahwa Delta Airlines itu mengalami satu kondisi yang dia violating, ya, melanggar, ya, traffic regulation, ya, keselamatan, air safety regulation. Nah, kalau misalnya pilot atau pilotnya itu memperoleh pelatihan yang memadai, ya, receive the training, ya, untuk menangani situasi darurat di udara, pastinya tidak terjadi, ya, pelanggaran keselamatan penerbangan. Jadi nggak ada kejadian misalnya sampai harus kehilangan nyawa 137. Ya, walaupun itu kalau 130 terjadi, ya, takdir, ya. Ya, tadi artinya sesuatu yang memang udah terjadi sananya. Tapi ketika kita berbicara upaya, mungkin di sini kita mengatakan, kalau dia terampil, ready, ya, kemudian siap gitu, ya, ready, ya, untuk menangani berbagai handle different situation in the air, ya. Ya, mestinya dia berkurang tuh keselamatan, pelanggaran keselamatan tuh, selamat lah, ya, gitu, ya. Nah, ini kita sebut hipotesis jika maka, ya. Jika pilot memperoleh pelatihan memadai, ya, maka pelanggaran keselamatan penerbangan akan berkurang, ya. Kemudian, nah pertanyaannya, do we need hypothesis, ya, in our research, ya? Nah, dalam konteks kita yang kita pelajari ini, pelajaran apa namanya, quantitative research, ya, metode, ya, itu kita membutuhkan, ya, sesuatu yang bersifat hipotesis. Kecuali kalau kita mau membatasi tadi, ya, atau tadi pengetahuannya kita belum sampai nih ke model-model, ya. Oke lah, let's say we just give some description, ya. Jadi of the research ini boleh, ya, seperti kita lakukan nih. Jadi kita nggak sampai ke inference. Nah, kita coba dulu deh yang deskriptif, ya. Ya, tapi kalau kita nanti berani mencoba gitu, kita coba, boleh saja, silakan, ya. Tapi nanti bagus juga disimpan kalau kita nggak sempat, ya. Kemudian and then we can use it after this course, ya, gitu, ya. Nah, jadi di sini dijelaskan jenis penelitian yang membutuhkan hipotesis adalah jenis penelitian yang bersifat kuantitatif research, ya. Kuantitatif research, gitu, ya. Ya, tapi boleh sebetulnya hipotesis, tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis, ya. Ketika hanya sampai pada descriptive research, ya. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, boleh aja nanti kalau udah semester ini dapat apa semester ini? Yang lainnya, Bapak lupa. Yang apa? Pelajaran statistiknya, yang ngulang-ngulang data. Ada time series. Apa lagi? Data kategorik, Pak. Data kategorik. Oke. Ya, data kategorik, ya. Bukunya ini data kategorik, ya. Hires. Apa hires? Ya. Hires. Oke, ya. Ya, jadi itu pesan Bapak sih, ya. Jadi boleh sampai dengan deskriptif, tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian kalau hipotesis ada pernyataan jika maka tadi, ya. Ya, jadi di sini misalnya, ya, berupa statement, ya, apakah dapat perbedaan antara dua kelompok yang terkait dengan variabel. Nah, dapat disusun dalam bentuk pernyataan jika maka, ya. Ya, jadi karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit, ya. Nah, ini kita ubah, ya. Ya, jadi karyawan yang lebih sehat
akan lebih jarang mengambil cuti sakit ya. Nah, jadi pertanyaan statement hipotesisnya menjadi jika karyawan lebih sehat, nah itu maka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Jadi nanti di situ bisa kelihatan nih, ya pertanyaannya mungkin apakah Anda pernah sakit 3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu ya. Ya gitu ya, jadi mengambil cuti sakit ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nih, hipotesis juga bisa langsung dan bisa tidak langsung ya. Ya, jadi hubungan hipotesis langsung ya hubungan yang menunjukkan ya apakah dia positif, negatif ya atau kurang dari ya. Nah, jadi misalnya di sini kita bicara perempuan lebih termotivasi dibandingkan laki-laki. Ini hipotesis langsung ya. Jadi ini kita sebut itu ya. Dan ini ada semacam bukti-bukti ya bahwa biasanya wanita ini memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, female ya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya nih, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, itu semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Ya. Itu hipotesis langsung. Jadi kalau kita lihat misalnya satisfaction, ya, employee satisfaction, itu dipengaruhi juga oleh stres, ya, oleh macam-macam itu ya. Nah di sini hipotesisnya semakin besar stres, ya, itu semakin rendah dia employee satisfaction. Ya. Itu yang untuk ini, ya. Itu hipotesis langsung. Kemudian ya mungkin kita nggak seperti Bapak katakan tuh, kita nggak memperoleh cukup informasi ya. Apakah dia negatively affect ya, negatively influence or positively influence ya. Ya, seperti tadi motivasi kerja mempengaruhi kinerja, itu kan orang pastilah. Pendidikan mempengaruhi pendapatan misalnya. Tapi ada yang tidak bisa dicari hubungannya secara pasti. Misalnya ada nggak hubungan antara usia dan kepuasan kerja? Ya pengalaman Bapak misalnya ini di Australia, itu banyak teman-teman Bapak itu, ya, yang teman-teman di kampus tuh, ya, cerita dia, ya, orang asing bukan orang Australia, bukan gitu. Katanya mereka itu menemukan kebahagiaan kerja itu di usia-usia yang sebetulnya dia udah ya nggak muda lagi gitu ya. Ya, dan sulit untuk menetapkan sebetulnya kapan ada kaitan antara usia persisnya dengan kepuasan kerja. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, terdapat perbedaan antara nilai etika ya antara karyawan Amerika dan Asia. Nah ini ketika diuji nggak memberikan satu kepastian apakah dia lebih baik, yang satu lebih rendah dan sebagainya. Jadi ini hipotesis yang tidak memberikan petunjuk mengenai arah ya. Cuma disebutkan ya ada hubungan gitu ya, tapi nggak jelas gitu ya. Terdapat perbedaan misalnya, tapi nggak tahu positif atau negatif ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Mengenai hipotesis. Ya, Bapak kira kalau hipotesis sudah itu ya, udah apa kali ya? Ini ulangan aja ya, ulangan aja dia. Jadi refinement aja, refreshing.
Kemudian ada hipotesis nol ya, hipotesis nol ya. Ya, jadi hipotesis nol ini ketika kita menstated sesuatu ya kan, bahwa tidak terjadi ya hubungan ya. Kemudian hipotesis alternatif tadi ada hubungan misalnya. Ya. Jadi pertanyaan nol ini diungkapkan dia ya, pertanyaan nol ini diungkapkan ya sebagai proposisi ya yang menyatakan bahwa terjadi hubungan yang definitif dan tepat ya di antara dua variabel. Ya. Ya. Ya gitu ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai tidak ada hubungan antara dua variabel dan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok. Jadi istilahnya seperti itu. Sementara hipotesis alternatifnya itu ada hubungannya. Apakah hubungannya itu tadi tidak bisa dideteksi, positif, negatif, gitu ya. Ya. Ya, nggak ada pertanyaan ya, nggak ada ya. Udah jelas ya, kayaknya udah berkali-kali ya mungkin ya. Hipotesis nol alternatif. Nah ini dia ya. Nah kalau kita tadi kembali ke statement yang sebelumnya, perempuan lebih memiliki motivasi kerja dibandingkan laki-laki. Di sini mu m itu berarti sama dengan mu w ya, dimana mu m ini tingkat motivasi kerja laki-laki, male, oh men ya boleh lah. Kemudian mu w ini itu ada data hitung untuk motivasi kerja perempuan. Nah, hipotesis alternatifnya tadi dikatakan bahwa perempuan lebih termotivasi, gitu ya. Gitu. Nah, jadi dalam konteks yang seperti ini, ya, itu statementnya bisa A0 mu m sama dengan yang ini ya, mu w ya. Kalau yang alternatifnya mu w lebih tinggi daripada mu m ya. Atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini sebelah kanan, sama aja ya, sama lah ya, itu udah pelajari ya, udah saudara pelajari juga kan. Oke ya, ini langkah-langkahnya juga ini kayaknya udah apa namanya, you are familiar with ya. Oke ya. Ya jadi ini barangkali ya kuliah kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan kuliah siang ini itu memberikan manfaat ya. Kemudian bisa diterima dengan baik ya. Dan kalau kembali kita ke tahapan dari schedule kita ya, di minggu keempat ini harapannya udah bisa dikonstruk ya, udah bisa di apa namanya tuh di ancel-ancel lah ya, udah mulai dicoba dibentuk seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang nanti dikaitkan dengan penelitian mini research project-nya ya. Tapi Bapak ingin tekankan, pastikan ya keamanan kita ya. Jadi keamanan, kesehatan kita utama ya. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan yang online tuh mahasiswa boleh-boleh aja ya. Ya tadi pagi juga ada yang merasa riskan ya dengan penelitian yang kalau harus apa namanya turun ke lapangan ya, dan mencoba dengan melakukan apa namanya penelitian menggunakan online ya. Silakan aja ya. Oke, ada pertanyaan nggak berkaitan dengan apa yang kita pelajari? Ya, kita udah jam 3 lewat 2 atau 3 menit mungkin nih. 2 menit lah ya. Jam 3 lewat 2 menit. Ya, silakan. Izin bertanya soal yang tugas yang penelitian, Pak. Ya, yang mini research project. Ya, itu kan kamu itu kebagian di yang determinan keberhasilan belajar. Nah, ingin mengambil variabel dependennya itu IP kan, Pak ya? Ya. Cuman kalau misalnya dalam topiknya itu
kemarin kan kami memutuskan mau yang online ya Pak ya. Untuk si keberhasilan belajarnya, tapi sedangkan IP kemarin itu setengah-setengah bercampur Pak. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau dilihat kan dikasih nggak itu. Tapi IP sih ya, IP nggak apa-apa lah. Ya kan artinya itu udah mengidentifikasikan juga ada periode setelah, seingat Bapak sih itu pas habis UTS ya. Iya Pak, setelah UTS. Minggu ke-8 udah masuk, minggu ke-9-nya kita nggak bisa ya. Ya kan? Iya Pak. Ya, jadi itu. Jadi ya masih salah kalau kita nanya tuh, apalagi dalam periode awal ya. Itu masih malah bagus tuh periode awal. Artinya tidak semua siap dengan kondisi yang ada ya. Kalau yang sekarang ini kan udah preparing ya. After some time we have a break ya, kemudian kita mulai lagi pembelajaran online ini kan udah mulai siap lagi gitu ya. Kalau yang kemarin tuh rada-rada kaget juga kita kan. Pastinya hasilnya itu unexpectedly also ya. Ya kan? Mungkin itu yang bisa menjadi gambaran in the early of COVID-19 lah judulnya. Ya disebutin aja bahwa half of learning process is through off class ya, and the others through online ya, ya kan? Nah ini yang diduga nih we are not in this periode yang very adaptive to ya the learning process gitu ya kan? Gitu. Bisa aja nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain. Jadi pokoknya penelitian ini fleksibel aja ya. Nanti as far as we can explain ya, bahwa ini it is not truly online system also. Nah, tetapi dalam konsep seperti ini kita bisa mengelaborasi apa sih yang menjadi kendala ini. Itu juga masih tetap menurut Bapak ya, is still valuable for us ya untuk dipelajari. Ya. Ya, gimana? Ada lagi? Silakan yang boleh tanya ya. Ya sepuasnya deh tanya ya. Kita cari itu pengetahuan ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya ketua kelas mungkin kita baca doa lagi ya. Baik Pak. Untuk menutup. Baiklah teman-teman, sebelum